Tajrin dengan NIM 860720665. Saya merupakan mahasiswa semester 6 jurusan PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Bandung dengan cabang Salut Kabupaten Garut. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang makhluk hidup dengan tema simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya dalam satu habitat yang sama. Adapun simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis parasitisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis mutualisme. Adapun tujuan diadakannya praktikum mandiri ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Selanjutnya, untuk alat dan bahan, kita membutuhkan 1. Alat tulis, yang kedua adalah tabel penelitian atau pengamatan, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan makhluk hidup dengan dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu pihak merasa diuntungkan sedangkan pihak yang lain merasa dirugikan. Contohnya di sini adalah kutu perisai dengan tanaman mawar. Kutu perisai dan tanaman mawar termasuk ke dalam simbiosis parasitisme, karena di sini hampir seluruh batang tanaman mawar dipenuhi oleh kutu perisai. Kutu perisai di sini merugikan tanaman mawar karena dia menghisap gula atau nutrisi dari tanaman mawar sehingga tanaman mawar di sini hampir menjadi kering. Selain itu, kutu perisai juga memiliki lapisan lilin yang keras untuk melindungi tubuh dan telurnya, sehingga membuat tanaman mawar kehilangan nutrisi. Selain pada tanaman mawar tadi, simbiosis parasitisme juga bisa dilihat di pohon dadap yang ada di belakang saya ini. Di sini pohon dadap dipenuhi dengan banyak sekali benalu yang hampir menutupi seluruh pohon. Benalu di sini merasa diuntungkan karena dia menyerap nutrisi atau makanan yang disimpan oleh pohon. Sementara pohon menjadi kekurangan nutrisi sehingga dia tidak bisa menghasilkan buah. Contoh simbiosis parasitisme yang lainnya adalah jamur pantek dan tanaman cabai. Jamur pantek di sini menginvasi tanaman cabai sehingga menyebabkan tanaman cabai, khususnya untuk bagian daunnya, mengalami perubahan warna dari hijau menjadi coklat atau kekuningan. Hal ini mengakibatkan pohon cabai menjadi rusak dan nantinya untuk buahnya sendiri mengalami ada bintik-bintik jamur tertentu sehingga tidak layak dikonsumsi atau tidak layak dijual. Adapun contoh simbiosis parasitisme yang lainnya adalah ketika nyamuk menggigit tangan manusia atau kulit manusia. Di situ nyamuk menghisap darah manusia dan manusia mengalami kerugian di mana dia bisa mengalami sakit, demam berdarah, dan atau terinfeksi penyakit lainnya. Dan contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah ketika lintah menghisap kulit manusia. Di situ lintah menghisap darah manusia yang bisa menyebabkan kerugian bagi manusia seperti terkena penyakit atau alergi dan lain sebagainya. Sementara lintah mendapatkan pasokan makanan dengan atau dari darah yang ia hisap dari manusia. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana yang satu merasa diuntungkan, sementara yang lain tidak merasa diuntungkan ataupun tidak merasa dirugikan. Contohnya ada di belakang saya, yaitu adalah anggrek dengan pohon jeruk. Di sini, anggrek merasa diuntungkan karena dia memiliki tempat tinggal atau tempat untuk menempel di pohon, yaitu menempel di pohon jeruk. Sementara pohon jeruk sendiri tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Contoh simbiosis selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Di sini ada tanaman sirih yang merambat di tanaman jambu. Tanaman sirih mendapatkan keuntungan yakni bisa bebas untuk merambat atau mendapatkan tempat tinggal dengan menempel di pohon jambu. Sementara pohon jambu sendiri tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan dengan keberadaan pohon
atau tanaman sirih tersebut. Contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah ikan-ikan besar dan ikan-ikan kecil yang ada di kolam di belakang saya. Ikan-ikan kecil bisa mendapatkan keuntungan dari ikan besar, yaitu bisa mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan besar. Selain itu, ikan kecil juga mendapatkan keuntungan yakni berupa perlindungan dari ikan besar. Contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah sarang burung yang berada di atas pohon. Sarang burung memiliki keuntungan untuk hinggap atau berdiam diri di atas pohon tanpa diganggu siapapun. Sementara pohonnya sendiri tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan apapun daripada adanya sarang burung tersebut. Selain itu, contoh lainnya adalah tanaman kadaka yang berada di atas pohon. Keuntungan yang ia dapatkan sebagai pohon kadaka adalah ia memperoleh sinar matahari yang lebih maksimal karena memiliki ketinggian di atas pohon. Dan yang kedua, ia akan memiliki nutrisi yang baik karena bisa berfotosintesis dengan sempurna di atas pohon. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hal ini adalah tumbuhan jeruk ini dengan saya sebagai manusia. Kami berdua sama-sama saling menguntungkan karena jeruk bisa menjadi sumber makanan bagi manusia dan manusia di sini bertugas untuk mengurus atau merawat pohon jeruk tersebut agar bisa berbuah dengan baik. Contoh simbiosis mutualisme selanjutnya adalah antara cacing dengan tanaman bawang. Di sini cacing membantu untuk menyuburkan tanaman bawang. Dan sementara itu, tanaman bawang membutuhkan cacing agar pertumbuhan bawang menjadi lebih baik dan lebih subur. Simbiosis mutualisme bisa didapatkan pula dari hubungan antara lebah dengan bunga. Lebah di sini membantu untuk proses penyerbukan, di mana ia menghisap nektar yang ada di bunga, sementara bunga diuntungkan dengan terjadinya proses penyerbukan. Selain itu, ada juga kupu-kupu dengan bunga. Sama seperti lebah, kupu-kupu juga menghisap nektar bunga, di mana bunga nanti akan terjadi proses penyerbukan. Dan yang terakhir adalah antara kerbau dengan burung, atau burung dengan kerbau, di mana burung mengambil atau memakan kutu-kutu yang ada di atas tubuh kerbau, sementara kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu yang ada di atas tubuhnya tidak lagi membuat tubuhnya gatal. Berikut adalah hasil pengamatan yang telah dilaksanakan hari ini. Hasil pengamatan dari simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Dari praktikum hari ini dapat disimpulkan bahwa simbiosis adalah hubungan yang erat antara satu spesies makhluk hidup dengan satu spesies makhluk hidup lainnya dalam habitat yang sama. Simbiosis bisa dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, simbiosis parasitisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis mutualisme. Adapun hubungan antara simbiosis masing-masing makhluk hidup tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya terjadi karena masing-masing makhluk hidup ingin mempertahankan kehidupannya masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.